Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market crypto gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka update berita-berita terbaru maupun juga analisa, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan untuk hari ini, di mana kita bisa lihat market crypto mengalami penurunan sekitar 4,7%. Kita lihat 4,7%. Sebelumnya di video sebelumnya sempat kita udah memberikan ini ya, warning juga inflasi tinggi, apakah kripto akan dump gitu ya, dan memang penurunannya dilanjutkan untuk hari ini dan mungkin masih bisa berlanjut juga. Nanti kita lihat secara analisa teknikalnya juga, kira-kira target harganya di berapa. Nah, kita akan update Bitcoin sekarang berada di level 28.900. Kita lihat selama 24 jam terakhir dia turun sekitar 3,5%. Kita lihat Ethereum ya. Ethereum lagi ada issue ya, ada masalah. Nanti kita akan bahas masalahnya. Dan ini membuat Ethereum mengalami penurunan sekitar 10,4%. Jadi ini besar sekali gitu ya. Kita lihat juga Binance, Cardano mengalami penurunan sekitar 2% dan 3% ya. Kalau kita lihat secara 24 jam hanya ini ya stablecoin yang mengalami kenaikan kecuali Pax Gold. Kalau kita lihat secara 24 jam terakhir, kita lihat di sini CVX atau Convex Finance mengalami penurunan sekitar 19%. Kita lihat Chainlink juga mengalami penurunan, Kusama dan lain-lainnya. Kalau kita lihat secara Fear and Greed Index bagaimana, di sini masih extreme fear gitu ya di level 12. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kalau misalnya teman-teman yang baru masuk kripto dan lagi cari exchange, mungkin saya bisa rekomendasi exchange Binance juga ya. Dimana ini salah satu exchange terbesar di dunia kripto ya. Teman-teman bisa download aja di App Store maupun di Play Store maupun memakai desktop juga bisa ya. Dan Binance ini banyak sekali kegunaannya, jadi mungkin bisa daftar, bisa pakai referral code saya, ada di dalam kolom deskripsi juga ya, nanti bisa dicari. Dan ya, ini friendly untuk teman-teman yang expert, bisa memakai Binance. Untuk yang beginner pun dia juga ada untuk Binance beginner gitu ya, yang lebih mudah dipakai. Jadi bisa menyesuaikan tergantung usernya levelnya di berapa gitu ya. Dan Binance juga ada beberapa fitur, yang paling penting adalah fitur stakingnya atau fitur earn-nya juga gitu ya. Jadi di sini dia juga cukup banyak untuk altcoin maupun untuk stablecoin gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau download Binance silakan. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan untuk hari ini, dimana kita melanjutkan pembahasan tentang makroekonomi. Ya, sebelumnya kita bahas bahwa CPI year on year-nya ini di atas forecast atau di atas yang diprediksikan gitu ya, 8,6% ternyata. Nah, alhasil 8,6% ini artinya apa? Artinya bahwa keadaan ekonomi di Amerika secara khusus ya, karena ini kan untuk US, berarti masih belum terkendali. Nah, kita tahu bahwa di tanggal 14 Juni dan 15 Juni waktu Amerika gitu ya, akan dilaksanakan FOMC meeting atau Federal Open Market Committee. Ini di mana para top gitu ya untuk Federal Reserve ini harus memberikan regulasi yang ada gitu. Dan biasanya yang paling penting adalah kenaikan suku bunga. Dan kalau kita lihat dari hasil inflasi sendiri yang di atas diprediksikan, kemungkinan besar Federal Reserve bisa jadi lebih agresif untuk regulasi untuk suku bunganya sendiri. Dan kalau misalnya kenaikan suku bunganya lebih tinggi lagi, artinya mungkin financial market akan lebih terdampak juga gitu. Jadi harus diperhatikan beberapa rentetan cause and effect-nya juga gitu ya. Dan kalau kita lihat untuk sekarang target rate probabilities gitu ya untuk tanggal 15 Juni 2022 justru di sekitar level 125 sampai 150 gitu ya. Ini sangat tinggi sekali kalau benar-benar Federal Reserve akan menaikkan setinggi ini. Kalau untuk sekarang mungkin prediksinya adalah Federal Reserve menaikkan suku bunga sekitar 50 basis point atau 50. Nah, tapi bisa jadi kalau di atas 50, misalnya 75 ataupun 100 ya, current target rate is 75 sampai 100 gitu ya. Itu udah berdampak negatif juga terhadap market gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan, dan kita akan lihat untuk FOMC bagaimana. Bisa jadi malah tambah turun juga untuk market crypto ya, dengan implementasi yang ada, regulasi yang ada. Jadi itu untuk update makronya. Selanjutnya kita juga update tentang Ethereum. Tadi kita bahas Ethereum mengalami penurunan sekitar 10% gitu ya untuk hari ini. Kita coba lihat ya, Ethereum. Di sini Ethereum ya turun 10%. Nah, kenapa Ethereum bisa turun? Karena kalau teman-teman perhatikan, ini ada yang namanya ST ETH gitu ya. Ini artinya stake Ethereum. Jadi ini Ethereum yang di-stakingkan gitu ya. Dan ini kalau teman-teman bisa perhatikan, ST ETH atau stake Ethereum ini di peg atau di bawah
pack-nya dia harusnya satu stake Ethereum sama dengan 1 Ethereum gitu ya. Dan sekarang kita bisa lihat di sini ini sekitar 0,95 trading at 0.95 gitu ya. Jadi di bawah yang seharusnya. Lalu kita bahas juga di sini dari si Riley, dia bahas bahwa liquidity-nya drying up dan smart money capital besar ini tarik mereka punya funding gitu. Jadi ini mungkin yang menyebabkan kenapa Ethereum mengalami penurunan. Ya mungkin ini bisa berlanjut terus gitu ya. Nah, harus diperhatikan dulu stake Ethereum ini apa? Stake Ethereum adalah a fully collateralized representation of Ethereum stake on Ethereum proof of stake Beacon chain. Jadi ini adalah Ethereum yang di-stakingkan di dalam dia punya network lainnya, yaitu adalah Beacon chain. Beacon chain ini yang nanti yang akan bergabung dengan mainnetnya Ethereum menjadi yang namanya Ethereum 2.0 atau the merge ya. Nanti kita akan buat video tentang Ethereum 2.0 juga. Jadi teman-teman familiar. Jadi seharusnya satu stake Ethereum ini sama dengan satu stake Ethereum gitu ya, satu ST Ether sama dengan satu stake Ethereum. Dan kalau kita perhatikan sekarang ini berada di level 0,95 gitu ya. Jadi di bawah. Maka ini ada sentimen negatif dan orang-orang juga cukup panik. Kenapa panik? Kita tahu familiar beberapa minggu sebelumnya ada yang seperti ini juga. Seperti UST dan Luna gitu ya. Namun sebenarnya untuk kasus kali ini tidak bisa disamakan gitu karena ada perbedaannya. Dimana kalau untuk UST dia bahas di sini any comparison to an under collateralized stablecoin like UST are misguided. Jadi berbeda kasusnya gitu ya. Jadi ini untuk Ethereum dan stake Ethereum. Kita lihat juga di sini di mana stake Ethereum ini doesn't have a target pack atau tidak ada target pack. Targetnya dia adalah satu stake Ethereum sama dengan satu Ethereum gitu saja. Gitu ya. Kalau kita lihat dari sini juga dari si Miles Dutcher dia bilang bahwa ini dikarenakan mungkin salah satu tadi kan smart money atau big capital seperti Celsius ya, salah satu perusahaan kripto juga ini menjual stake Ethereum media untuk mendapatkan liquidity gitu ya. Dan ini membuat adanya DPEX atau turun dari satu Ethereum. Jadi ini membuat Ethereum turun. Nanti kita bahas secara teknikal. Sekarang kita bahas untuk analisa teknikal untuk Bitcoin. Ya, kembali lagi teman-teman, disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman gitu ya. Dan untuk sekarang kita bisa lihat di time frame 4 jam. Sebelumnya kita sempat bahas di mana dia sempat tes 4 kali di level supportnya 29.200, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, lalu nggak lama kemudian dia mengalami penurunan. Dan ini kalau kita perhatikan baik-baik di mana dia mengalami penurunan, kembali lagi Bitcoin ini kembali ke atas lagi gitu. Istilahnya dia retest yang sebelumnya menjadi support gitu dan sekarang menjadi resisten, namun dia tidak berhasil breakout gitu ya. Hasil dia ke reject dan mengalami penurunan lagi. Nah, untuk target sekarang sebenarnya supportnya dia itu berada di level 28.500 dan 28.600. Nah, pasti banyak yang teman-teman bertanya apakah ini adalah bottomnya. Kalau saya rasa pribadi sebenarnya untuk sentimen sekarang bisa jadi support ini tidak akan bertahan gitu. Jadi mungkin ada kemungkinan kita akan mengalami penurunan lebih dalam lagi gitu ya. Jadi ini yang teman-teman harus perhatikan juga ya. Jadi sekarang kita berada di sekitar level 28.800. Kalau kita lihat di time frame 1 jam bagaimana? Ini time frame 1 jam ya. Dia naik ke atas, dia retest terus dia ke bawah lagi. Jadi belum ada sesuatu. Kita akan lihat apakah nanti support di sini bertahan atau tidak di sekitar level 28.500 28.600. Kalau tidak kemungkinan kita akan ke bawah lagi. Untuk targetnya kita bahas kali ya. Untuk target kalau misalnya support ini tidak bertahan. Kita buka ke grafik lainnya. Nah ya, kita lihat dari sini. Untuk Bitcoin USD, kita bisa lihat sekarang kita berada di level 28.800 dan ini lebih kelihatan jelas kalau di time frame mingguan gitu ya. Dimana kita udah lose structure kita yang kita kuat di level 29.000-an, 28.000. Sekarang ini kita berada di bawah level support kita. Gitu. Jadi kemungkinan kita akan mengalami penurunan tambahan. Kita ambil salah satu ini moving average-nya ya. Nah, kalau kita lihat kira-kira ke berapa Bitcoin bisa turun. Untuk target sekarang mungkin ini sebelumnya previous bottom bisa menjadi target. Itu berada di kisaran level 24.600 sampai 25.000 dolar gitu ya. Tapi secara pribadi teman-teman bisa perhatikan di moving average 200-nya. Ya, garis yang warna pink muda ini. Karena kalau misalnya kita bisa ke 22.000 ya kisaran di area sekarang di 22.200
22.296 gitu ya. Kalau misalnya kita berada di level 22.296, mungkin akan tren naik terus ya, kayak gini. Jadi mungkin 22.500 ataupun 20.400 gitu ya. Nggak terlalu exact karena sebagai area saja gitu ya. Ini bisa retest ke bawah sini. Dan biasanya moving average 200 ini menjadi indikasi bottom untuk Bitcoin. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari historicalnya, itu dari sejarah, biasanya ini Bitcoin, lihat di sini ya, mengalami penurunan, menemukan support di moving average 200. Ini juga mengalami penurunan, menemukan support di moving average 200. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini juga tes di moving average 200. Di sini juga moving average 200 gitu. Jadi biasanya moving average 200 ini menjadi kesempatan bagus untuk teman-teman mulai dollar cost averaging mungkin ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, kalau turun ke 22.200, 22.000-an, itu berada di sekitar 20%-an. Ya, cukup besar sebenarnya penurunan 20%. Bayangkan kalau misalnya Bitcoin turun 20%, kira-kira altcoin bakal turun berapa? Mungkin bisa 40-50% gitu ya. Jadi waspada sekali. Apakah sekarang waktunya beli? Saya sarankan jangan buy the dip dulu gitu ya. Karena kita menunggu, mungkin nanti kita lihat sehabis FOMC meeting, baru kita nanti adjust strateginya. Tapi kira-kira itu untuk strategi sekarang gitu ya, untuk Bitcoin. Kita bisa lihat juga untuk Ethereum. Nah, kita lihat Ethereum juga di sini. Ethereum juga mengalami penurunan, loss structure-nya juga gitu ya. Kalau kita teman-teman perhatikan, supportnya dia di kisaran level 1.700-1.900-an, mengalami penurunan ke bawah. Dan ini breakdown, mungkin bisa menemukan support di area 1.400-1.390-an gitu ya mungkin. Tapi kalau misalnya Bitcoin ke 22.000, saya rasa Ethereum akan turun lebih dalam lagi gitu ya. Mungkin Ethereum bisa ke ya ratusan atau 3 digit dolar, itu juga ada kemungkinan gitu ya. Jadi perhatikan untuk hal ini. Kalau kita lihat di time frame daily, nah ini kalau teman-teman bisa perhatikan secara short term ya, memang ini kita sempat konsolidasi di Ethereum beberapa hari gitu ya. Ini dari 11 Mei sebenarnya konsolidasi, tapi ada weakness-nya gitu, penurunan. Nah, tapi dia nggak berhasil bertahan, bukannya dia breakout ke atas gitu ya, tapi ternyata Ethereum malah breakdown ke bawah. Ya, ini udah mulai breakdown, dan mungkin next targetnya secara short term di sekitar 1.400-an, bahkan mungkin bisa lebih bawah lagi. Itu menurut analisa kita. Terus kita bisa lihat juga untuk grafik lain, misalnya seperti total 3 gitu ya. Ini adalah total market crypto, tapi ini tidak ada Bitcoin, tidak ada Ethereum gitu ya. Dan kita bisa lihat untuk altcoins, berarti ini benar-benar altcoin. Ini juga udah mengalami breakdown gitu ya, dari konsolidasinya dia udah mulai breakdown. Kalau kita lihat total, nah ini kalau total juga mengalami breakdown, tapi total sekarang masih berada di level supportnya. Tapi kalau kita lihat seperti ini, ya mungkin support ini tidak akan bertahan lama gitu ya. Mungkin beberapa hari ke depan, kalau kita lihat sentimen seperti ini, bisa jadi kita mengalami penurunan lagi gitu. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan dan bukan waktunya untuk beli dulu gitu. Lebih baik wait and see, kita lihat keadaan market bagaimana, baru menentukan strateginya. Jadi kira-kira itu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini dan menemukan video ini membantu, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye-bye.